Viralnya aksi Reizuka Ari meminum banyak suplemen sekaligus memicu perdebatan luas di media sosial belakangan ini. Dalam video yang beredar, ia memperlihatkan segenggam pil dari berbagai merek lalu menelannya dalam satu waktu. Aksi tersebut awalnya dianggap unik oleh sebagian netizen yang berbakti, namun kemudian memancing perhatian kalangan medis, terutama setelah apoteker dengan akun @apthenyi menyoroti potensi resiko dari konsumsi banyak suplemen bersamaan. Menurut penjelasan apoteker, terdapat kemungkinan benturan antar zat aktif yang membuat penyerapan nutrisi tidak berjalan optimal di dalam tubuh. Selain itu, tumpang tindih kandungan vitamin juga dikhawatirkan meningkatkan resiko dosis berlebih, terutama bila dikonsumsi tanpa perhitungan tepat. Sejumlah pakar kesehatan turut mengingatkan bahwa suplemen hanya pelengkap pola makan, bukan pengganti asupan bergizi. Resiko gangguan hati, ginjal, dan organ lain mengintai. Wah, emang beda ya kalau orang ada tuh suplemennya aja segambreng, banyak banget. Nih dari yang ditampilin aja, dari brand Swissnya tuh ada 5 nih. Dari brand lainnya ada 2. Nah, aku nggak tahu ini murni untuk konten aja atau memang rutinitasnya Kare itu seperti ini. Tapi aku mau share tentang 2 hal supaya kita tuh bisa lebih aware. Yang pertama itu terkait dengan waktu minum suplemen. Nah, kita tuh harus benar-benar paham kapan waktu minum dari setiap suplemen yang kita konsumsi. Apakah sebelum atau sesudah makan, apa aja yang boleh dibarengin, apa aja yang nggak boleh. Karena anjuran minum dari setiap suplemen itu bukan sekedar basa-basi, tapi ada maksud di baliknya. Salah satunya itu untuk mengoptimalkan penyerapan dari setiap zat aktif dan juga menghindari terjadinya adanya interaksi antar zat. Nah, dari yang ditampilkan itu ada potensi interaksi antara zat besi dan juga zinc yang ada di Ultivitamin 65 Plus multivitamin dengan kalsium yang ada di Kalsium Plus vitamin D. Kalau misalnya mereka dikonsumsi berbarengan, mereka itu akan bersaing penyerapannya di usus. Hasilnya, keduanya tidak akan diserap dengan optimal. Nah, yang kedua yang paling aku concern adalah terkait dengan overlapping zat aktif, yaitu vitamin B6. Dari yang ditampilkan, jumlah total vitamin B6-nya itu adalah sekitar 80 mg, 41 mg dari vitamin B kompleks dan juga dari Ultivitamin 65 Plus multivitamin. Nah, kalau yang ngikutin beritanya, di tahun lalu tuh ada berita heboh dari Australia, yaitu seorang pria bernama Mr. Dominic yang menggugat brand Blackmores karena setelah konsumsi 2 jenis suplemen dari Blackmores, dia tuh mengalami gangguan neuropati, diantaranya itu nyeri saraf, kesulitan berjalan, dan juga sulit tidur. Nah, dari sudut pandang aku, sebenarnya yang salah itu bukan Blackmores-nya, tapi Mr. Dominic ini, karena dia tidak memperhatikan jumlah total vitamin B6 yang dia konsumsi dari kedua jenis suplemen itu. Makanya penting banget buat kita tuh perhatikan ingredients dari setiap suplemen yang kita konsumsi. Karena secara brand individually udah oke banget, tinggal disesuaikan aja waktu minum dan zat aktifnya jangan sampai keluar dari batas harian maksimal yang diperbolehkan. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan penggunaan suplemen, drop di kolom komen. Aku Apoteker Hani, sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dihitung-hitung tuh minum vitaminnya sampai 11 barengannya. Sebenarnya minum suplemen begitu dibarengin boleh atau enggak sih? Banyak vitamin sebenarnya yang dapat saling blokir dan membuat tidak terserap dengan baik. Sayang jadinya. Seperti kalsium dapat blok penyerapan zat besi sampai 50%. Bagi yang konsumsi vitamin, guideline-nya begini. Yang pertama, fat soluble vitamins. Vitamin A, D, E, K diminum bareng omega 3 atau lemak baik. Yang kedua, water soluble vitamin seperti vitamin C atau B kompleks bisa kapan saja. Yang ketiga, zat besi diminum dengan perut kosong atau sebelum makan. Kalsium minimal beda 2 jam dari konsumsi zat besi dan harus setelah makan. 4. Magnesium diminum malam paling optimal sesudah makan malam untuk calming effect. Nomor 5, zinc dengan makanan untuk menghindari nausea. 6. Probiotik paling bagus dengan perut kosong, terutama pagi setelah bangun. Prinsip yang penting adalah bagi suplemen kita ke beberapa waktu dalam sehari, jangan sekaligus karena penyerapannya gak akan maksimal. Lucy Reizuka Ari, Lucy minum obat sekaligus diluglek langsung pakai kolagen. Jadi para apoteker, orang yang paham tentang
pervitaminan pada komen deh di kontennya lu. Bahkan banyak juga tuh netizen yang ngata-ngatain Rey Sukari, Boti nggak mau salah, Boti mau menang sendiri, dasar Boti, aduh dan lain-lain. Maksud gua gini loh, kalau lu ya kan, kalau lu ya kan, seluruh netizen menghujat Rey Sukari, lu si Rey harusnya ya sudahlah, begitu kita ngomong, begitu gua ngomong tek itu aja. Nih guys, udah lihat belum ini yang influencer lagi mukbang vitamin gitu banyak. Sebenarnya nggak apa-apa ya minum vitamin banyak gitu satu hari gitu ya, tapi harus diatur jedanya, karena beberapa mineral itu kalau dikonsumsi berbarengan itu jadi nabrak, akhirnya jadi nggak kepake, jadi residu dan nggak terserap tubuh. Di sini yang salahnya ini harus dibagi antara makan vitamin pagi, siang atau malam. Minumnya juga jangan minum air kolagen gitu, pakai air putih aja. Terus yang paling penting ini guys, harus tetap jaga asupan, jangan hanya kalian makan vitamin segambreng gini pengen sehat, nggak bisa gantiin. Lebih baik kalian pantang proses food dan makan banyak real food, tapi minum vitaminnya dikit aja gitu, nggak usah sebanyak ini, daripada kalian nggak mau pantang sama sekali, tetap makan yang jelek-jelek tapi makan segambreng gini gitu loh guys. Udah lihat belum postingan Rey Sukari yang mengkonsumsi suplemen sekaligus? Teman-teman, gimana menurut kalian? Worth it gak sih minum suplemen segitu banyak ya dalam satu kali telan? Kira-kira itu reaksi tubuhnya gimana ya? Sebenarnya sih itu terserah dia ya, atau tubuh dia yang ngalamin semua itu. Tapi di sini aku cuma mau ngingetin kalian, alangkah baiknya mengonsumsi vitamin itu sesuai anjuran dokter ya teman-teman ya. Dan kalau kalian mau mengonsumsi vitamin sekaligus gitu ya, udah makan buah dan sayur aja. Itu udah banyak mengandung vitamin teman-teman. Makan buah dan sayur itu udah paling bagus ya teman-teman ya. Jadi gimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Udah banyak banget nih yang ngebahas soal kontennya Rey Sukari yang katanya minum 11 suplemen setiap hari guys. Udah banyak juga apoteker, dokter yang ngebahas soal ini ya. Perlu digarisbawahi bahwa setiap tubuh orang itu beda-beda ya, kebutuhannya juga beda-beda, jadi jangan disamaratakan. Dan untuk Kak Rey, please nih ya, kakak kan seorang influencer besar ya, yang menginfluence orang gitu loh ya, dan ini kudu digarisbawahi gitu loh ya. Konsultasikan dulu ke dokter-dokter kalian atau apa namanya tuh, dokter gizi kalian, atau dibutuhkan nggak suplemen sebanyak ini guys ya. Karena minum suplemen sebanyak ini setiap hari tuh ya kerja ginjal itu akan lebih keras ya kan. Apalagi suplemen itu kan ya kayak ada apa namanya, ada waktu-waktunya ya, sebelum makan kah atau setelah makan kah, atau berapa jam kah jedanya, itu ada gitu loh. Sebagai orang awam yang kurang paham aja, kayak gue tuh lihat konten gitu tuh kayak agak, menurut gue agak bahaya gitu ya, apalagi seorang influencer besar ya. Jangan sampai diikuti oleh followers-followersnya nih kayak gini nih ya. Please kudu lebih hati-hati ya guys, jangan sampai kalian tuh kayak FOMO ya, FOMO-FOMOan. Oh si Rey aja nggak apa-apa ya, berarti gue juga nggak apa-apa. Jangan sampai begitu ya, belum tentu. Jadi perlu dikonsultasikan dulu ya. Halo, aku Apoteker Sandri. Mari kita membahas terkait dengan ini ya teman-teman ya. Dan kemarin itu sempat juga dibahas oleh rekan saya, yaitu Apoteker Henny ya, kalian udah tahu. Oke, yang menarik di sini adalah Bang Rey ini minum sebanyak lebih kurang saya hitung itu adalah 11 suplemen, plus minumnya adalah collagen drink.
Ya, seperti teman-teman ketahui, ini banyak sekali multi ya guys ya, multi dari kolagennya sendiri, terus ditambah lagi dengan suplemen-suplemennya. Oke, yang saya kritisi adalah terkait dengan satu, ya, first fast effect ataupun penyerapan langsung dari tubuh itu kan langsung ke hati ya guys, yang melewati fase 1 dan fase 2. Nah, yang di mana fase 1 itu ya guys, itu kan akan diserap oleh usus. Nah, pertanyaannya, drug delivery system atau sistem pengantaran obat ini kan bentuknya kalian bisa lihat ya, ada kapsul lunak dan juga ada iya bener tablet. Dan ada beberapa multivitamin yang mana larut lemak dan larut air. Nah, sementara yang diminum oleh Bang Rey ini, ya saya tahu ya guys ya, collagen drink ya memang basisnya itu adalah banyak sih pembawanya lemak, tapi lebih condong ke iya benar karbohidrat. Oke, saya nggak tahu apakah Bang Rey ini juga udah sarapan sebelumnya ya guys ya. Dan ada beberapa produk yang ada dia konsumsi ini ya teman-teman ya, itu bisa diminum sebelum makan, dan ada juga diminum pas makan, dan ada juga yang diminum setelah makan. Ya memang sih dia ini public figure ya guys, banyak yang suka dengan kesehariannya, tetapi tetap harus ya menaati beberapa hal sebelum memberikan edukasi ataupun memamerkan terkait dengan produk-produk yang dipakai. Nah, memang nggak ini juga ya sih ya, bukan keahlian yang Bang Rey juga untuk membahas ini guys. Teman bisa lihat sendiri ya, resiko nanti Bang Rey ini aku takutnya kalau dia makannya berdiri, satu adalah tersedak dengan 9 banyak ini. Tentu saja nanti di kerongkongannya itu akan terjadi iritasi ataupun mana tahu takutnya ada lengket gitu. Kita diajarkan secara Islam apa? Iya, makan duduk. Dan aku dengar Bang Rey ini konsumsi ini tiap hari ya guys ya, tapi alhamdulillah untung nggak apa-apa. Dan resikonya itu satu lagi adalah terkait dengan interaksi, sudah dibahas oleh Henny, mungkin lebih kurang ya teman-teman ya. Dan juga ada iya efek samping. Dan ini ya guys, makan suplemen sebanyak ini akan memperberat kerja yang namanya ya benar, bukan hanya hati tadi ya guys ya, tapi lambung dan ginjal. Karena sekali lagi terkait dengan kelarutannya. Itu saja ya, kelarutan dari produk ini kan nanti akan iya benar terfiltrasi di ginjal dan akhirnya nanti kan dibuang sama urin. Jadi ada beberapa vitamin yang larut lemak, kalau nggak dapat lemak nantinya ya guys, ya saya berasumsi bahwasanya kolagen ini adalah ya setidaknya kadar lemaknya ya teman-teman ya. Tapi apakah cukup untuk yang di dalam ini? Who knows? Dan yang terakhir mungkin terkait dengan ini ya guys ya, kehancuran dari produknya ini akan sedikit terhambat ya. Dan saranku Bang Rey, kalau besok minum vitamin jangan pakai kolagen ya. Maksudnya kolagennya terpisah sendiri ya kan, nanti pakai air putih aja. Itu akan lebih membantu ya dibandingkan dengan adanya ya bener kolagen seperti ini. Memang sih lebih praktis dengan adanya ini, tapi kan takutnya sistem tubuh. Tapi kalau Bang Rey sih aku rasa dia sering periksa juga ya teman-teman ya tentang kesehatannya, dan dia mungkin udah juga semoga berkonsultasi pada ahli gizi ataupun apoteker yang ada di sekitarnya sebelum konsumsi suplemen. Bukan hanya sekedar endorse saja ya, tetapi bisa mengedukasi kita semua terkait dengan penggunaan suplemen. Oke lah, segitu aja yang bisa Sandri sampaikan buat teman-teman semuanya ya guys. Yang baik boleh ditiru, yang buruk jangan. Kalau tertarik bahas lebih detailnya, nanti akan Sandri buat aja di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam Apoteker Sandri.